Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Karyani Bultom SPD MPD selaku Kepala UPTD SDN Negeri Cipayung 4. Yang kami hormati Ibu Siska selaku CGP Angkatan 11 Kota Depok. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Cipayung 4 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, kita dapat berkumpul dalam acara Diseminasi Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif SDN Negeri Cipayung 4. Mudah-mudahan acara nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpah kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kota Depok. Keempat, sambutan. Yang kelima, doa. Keenam, penyampaian materi oleh CGP. Baiklah, kita mulai acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Meningkat acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Iis Suci Rahayu SP. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الفاتحة. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kepada beliau yang membacakan dilimpahkan rahmat-Nya dan kepada kita semua diberikan juga rahmat dan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kota Depok yang akan dipandu oleh Ibu Ida Farida. Kepadanya dipersilakan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku.
Meningkat ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala UPTD SD Negeri Cipayung 4, di mana pada hari ini akan diwakilkan oleh Ibu Ani. Ibu Ani dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Ida MC. Saya duduk aja ya. Terima kasih kepada MC Ibu Lilis Kamila SPD, juga kepada Bu Siska. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk mengisi sambutan-sambutan ini. Juga kepada teman-teman semuanya, saya menyebutkan satu persatu. Di sini saya akan memberikan sambutan sedikit, tidak banyak-banyak ya. Kalau banyak nanti saya berdirinya kelayangan. Ya, terima kasih. Semoga di dalam acara ini untuk CGP Ibu Siska semoga lancar dan diberikan kemudahan, serta kepada teman-teman nanti menyusul kepada teman-teman semoga menjadi CGP semuanya untuk di Cipayung 4 ini. Mohon maaf kepada Ibu Ferry, saya tidak bisa apa namanya maaf untuk menggantikan Ibu Ferry dan juga Ibu Sarmina. Semoga yang sakit, yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian, dan semoga Ibu Siska maju terus dan semangat menjadi CGP dan juga menjadi kepala sekolah, nanti ditempatkan di mana saja. Semoga betah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani yang telah mewakili Ibu Beriani Boltong SPD MPD untuk memberikan sambutan. Para hadirin semuanya, demi kelancaran acara kita pada siang hari ini, mari kita sejenak menundukkan kepala dan mengadangkan kedua tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara yang akan kita laksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mohon kesediaan kepada Ibu Fitria SPD untuk bisa memimpin doa. Kepada Ibu Fitria dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu MC atas waktunya. Bapak Ibu, mari kita dengan mengangkat kedua tangan kita, mohon ampun kepada Allah dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa naqubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadi hawaijana
fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah jasad kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, baikkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami kepada kebaikan. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala kebutuhan kami dalam agama kami, dalam kami dan dalam akhirat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kekhilafan kami, ampunilah dosa dan kekhilafan orang tua kami, ampunilah dosa dan kekhilafan guru-guru kami, ampunilah dosa dan kekhilafan para pejuang negeri kami. Terimalah mereka di sisi-Mu yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan soleha. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga Allah kabul doa kita pada siang hari ini. Baik, meningkat acara berikutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siska SPD selaku CGP Angkatan 11 Kota Depok. Kepada Ibu Siska dipersilakan. Mari Bapak Ibu kita sambut pemateri kita dengan tepuk tangan yang kepada Ibu Siska SPD dipersilakan. Saya di mana adanya? Sini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Peri Gultom
SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Cipayung 4 yang mohon maaf beliau tidak bisa hadir karena kurang sehat. Mari kita sama-sama doakan semoga baik kepala sekolah maupun rekan-rekan guru di Cipayung 4 dan keluarga besar Cipayung 4 khususnya senantiasa Allah berikan kesehatan. Yang kami hormati ibu-ibu guru SD Cipayung 4, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya, atas partisipasinya, atas kehadirannya dalam diseminasi aksi nyata saya ini. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin dari segi tempatnya ya teman-teman, sama segi jamuannya, atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon doakan untuk maaf yang sebelas-belasnya. Baik, Bapak Ibu, tapi nggak ada bapaknya ya. Baik, ibu-ibu semua, orang tua saya, senior-senior saya, rekan kerja saya, di sini saya melakukan apa ya? Diseminasi aksi nyata dari modul 1 yang mana selama mengikuti CGP ini selama 2 bulan saya sudah mendapatkan ilmu di modul 1, khususnya di modul 1.4 budaya positif. Mungkin boleh di share. Ada istilah tak kenal maka kata sayang. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Di sini saya nggak sendirian, Bapak Ibu ya. Saya didampingi oleh Bapak Irman Fitri Rahman SPD. Beliau merupakan fasilitator CGP Angkatan 11 Kota Depok. Beliau bertempat tinggal di Bandung dekat Jabar. Saya didampingi oleh pengajar praktik saya. Yang pertama Ibu Nita Oktiva SPD. Beliau berdinas di SDIT Alhamidiyah Sawangan Depok. Dan di sebelahnya ada salah satu guru Cipayung 4, saya sendiri. Alhamdulillah berkat support, berkat doa rekan-rekan semua, saya bisa sampai ada menjadi salah satu dari CGP Angkatan 11 Kota Depok. Yuk senyum dulu selama 30 menit. Soalnya mukanya tegang. Saya yang tegang. Hah? Iya, senyum dulu lah. Karena senyum itu ibadah, kita senyum dulu. Udah 30 detik punya? Udah. Oke, boleh lanjut mungkin? Oke, seperti biasanya sebelum forum diskusi ini kita berjalan ya, kita lakukan yang namanya kesepakatan. Kalau di kelas itu kesepakatan kelas. Kalau ini namanya kesepakatan forum diskusi. Yang pertama yang sedang saya buat adalah di sini menghargai siapapun yang nantinya akan berbicara. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Mungkin dari rekan-rekan saya di sebelah kanan saya, boleh Bu Ida, kesepakatan kelas apa yang mau Ida sampaikan pada hari ini? Menghargai semua pendapat. Menghargai semua pendapat. Oke. Terima kasih Bu Ida. Dari di depan saya, boleh Bu Fitri? Kesepakatan kelas apa Bu Fitri kira-kira? Selama diskusi ini berlangsung. Aktif dalam tanya jawab diskusi. Oke. Terima kasih Bu Fitri. Boleh dari sebelah kiri saya, Bu Ima. Kira-kira kesepakatan apa yang Bu Ima inginkan pada saat diskusi hari ini? Lebih ada SBT, jadi biar nggak bosan. Oke. Baik, terima kasih. Berarti ada 3 tambahan kesepakatan. Yang pertama menghargai nanti pendapat siapapun. Yang kedua aktif. Dan ketiga nanti ada SBT ya. Bima sudah disiapkan. Nanti tolong Bima ke depan bantu saya ya. Mungkin boleh lanjut. Oke, baik. Ibu-ibu rekan-rekan semua di sini
saya akan menyampaikan yang saya dapat ya dari guru saya, menyatakan seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Apa sih budaya positifnya? Ada apa aja ya budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah? Boleh Bu Fitri selanjutnya? Oke. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua ada yang namanya motivasi perilaku manusianya. Yang ketiga ada keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat ada kita harus mengetahui namanya kebutuhan dasar manusia itu apa. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, masuk ke materi yang pertama yaitu disiplin positif. Saya sebelumnya mau tanya, di sini rekan-rekan saya sebelumnya udah ada yang dengar belum kata-kata disiplin positif? Boleh Bu Susi, sudah pernah dengar belum? Kata-kata disiplin positif. Pernah ada disiplin positif. Nah, kapan? Kapan Bu Susi dengar kata disiplin positif? Ya, waktu saat diseminasi PGP Angkatan 10. Oh iya. Terus yang ada di benak posisi apa tentang budaya disiplin positif? Sepengetahuan Bu Siti aja. Apa sih disiplin positif? Bicara ngomongin tentang apa? Menggunakan kata-kata yang baik. Berbicara yang baik dengan kata-kata yang baik. Itu sih yang saya tangkap dari PGP Angkatan sebelumnya. Intinya sih seperti itu. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Bu Susi. Benar ya Bapak Ibu, sebelum saya ada 2 orang terlebih dahulu menjadi CGP di Angkatan 8 dan di Angkatan 10. Jadi ini adalah ketiga kalinya Bapak Ibu rekan-rekan semua mengetahui apa itu disiplin positif. Mudah-mudahan kita gak bosan-bosan ya untuk mengingat-ingatnya. Boleh Bu Fitri lanjut? Jadi disiplin positif di sini adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan dia mampu menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi gini maksudnya, ketika nanti yang namanya manusia ya, kita tidak luput dari kesalahan. Ketika anak itu berbuat salah, kita melalui prosesnya itu menggunakan segitiga restitusi, di mana melalui segitiga restitusi ini si anak itu dengan bimbingan guru ya, anak itu nanti sadar akan kesalahan dirinya sendiri, bukan melalui guru. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan kita nanti anak itu saya salah. Oh iya, saya udah melanggar keyakinan kelas saya. Nanti itu melalui segitiga restitusi. Boleh mungkin dilanjut? Jadi di sini disiplin positif lebih mengarah ke arah disiplin diri sendiri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Jadi di sini disiplin positif lebih ke arah mendisiplinkan dirinya sendiri dulu yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dia itu di sini tahu mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak, yang sesuai kesepakatan dengan yang tidak sesuai kesepakatan. Boleh Bu Ben? Oke, berikutnya ada setelah disiplin positif itu ada materi tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan
kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari tiga motivasi perilaku manusia ini, yang pertama itu kan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini kita menghindari hukuman apa ya? Mungkin yang tidak ada manfaatnya. Mungkin kalau dulu ketika anak melakukan misalnya nggak pikir, oh dihukum membersihkan kamar mandi misalnya, atau berdiri di lapangan. Tapi sekarang itu kita ubah hukumannya menjadi yang bermanfaat, misalnya menulis cerita, atau anak suruh bikin kartun atau puisi dan sebagainya yang bermanfaat untuk anak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini sangat dibutuhkannya apresiasi sekecil apapun yang anak itu lakukan. Kita harus memberikan apresiasi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksud di sini adalah mereka meyakini tindakan yang mereka lakukan itu sudah benar. Oke ya. Boleh dilanjut? Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Saya yakin di sini ibu-ibu semua, teman-teman semua sudah melaksanakan yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi dalam keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Saya percaya dan yakin di Cipayung Park sudah melaksanakan ini semua. Bahwa aturan atau keyakinan kelas yang telah kita buat itu sesuai kesepakatan antara murid dan guru, bukan hanya guru aja yang bikin. Atau kayak saya misalnya, ketika saya masuk ke Cipayung Park, ujuk-ujuk aturan itu sudah ada. Sejatinya nanti bisa sama-sama mungkin ke depannya kita akan buat yang namanya keyakinan sekolah. Jadi bukan hanya di kelas saja kita terapkan, tapi mudah-mudahan tahun depan kita bisa menerapkan keyakinan sekolah, di mana aturan itu atau keyakinan itu berdasarkan kesepakatan antara kita, Bapak Ibu guru, warga sekolah dengan kepala sekolah. Jadi nggak lagi kita datang pun yang sudah ada kembali. Ya, baik Bapak Ibu gitu ya. Boleh dilanjut Bu Sri? Ya. Oke, ini adalah dokumentasi keyakinan kelas 6B yang sudah saya laksanakan di awal tahun ajaran baru. Ini adalah bukti bahwa keyakinan kelas itu bukan saya yang buat, melainkan ini tulisan anak-anak. Membuang sampah di tempatnya, jaga tepat waktu. Dari sekian banyak aspirasi mereka, keinginan mereka, nanti kita membuatnya menjadi kata-kata yang apa ya? Yang singkat dan mudah dipahami, tidak sebanyak ini. Ya, baik, boleh dilanjut mungkin? Ice breathing. Okay. Boleh mungkin kita buka di ini ice breathingnya buat yang pecinta drama Korea. Ada linknya nggak tadi situ? Bukan di sini. Di sini bisa diklik nggak? Nggak bisa ya? Ayo dah. Ice breathing sungguh ya ini saya dapetin waktu di Blinkit sebetulnya. Yang itu yang itu mungkin ya ice cream ada.
kesepakatan diskusi kita hari ini yang disampaikan oleh grup 3 yang meminta adanya SBB. Boleh, Wis, dibantu Wis. Berdiri nggak? Oh, duduk ini mah, maju kok. Maju kok. Biar Mas Menteri kenal sama Perpustakaan Cipayung 4, boleh Bu Novi bantu saya? Yang boleh berdiri, Ibu. Semangat, Ibu-ibu. Semuanya semangat. Hidup putih Kalau saya bilang, apa kabar Cipayung 4? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Cipayung 4. Always be happy. Ininya harus kelihatan dan ininya ada di tagline itu happy. Oke? Iya, sama. Oke. Oh iya. Oke. Apa kabar Cipayung 4? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Cipayung 4. Always be happy. Tepuk Cipayung 4. Semangat.
Doakan semoga Bu Novi bisa ikut berikutnya. Amin. Bu Novi lagi. Bu Novi nanti kan Bu Novi sampai setengah 1. Nah, yang bisa bikin mana ini? Oke, gimana? Udah seger lagi ya? Lanjut ya. Ayo kita lanjut. Tentang tadi keyakinan kelas ada yang bertanya enggak? Ada yang bertanyain? Pas? Aman ya? Udah dijalanin? Oke. Kalau udah kita lanjut masuk ke kebutuhan dasar manusia. Saya, rekan-rekan semua, ini adalah semua manusia. Boleh murid? Oke, di sini ada sebuah pernyataan yang mengatakan di mana ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau dia melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Jadi murid ini ketika dia melakukan sebuah kesalahan atau melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat, itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Dan ini menjadi tugas ya. Menjadi tugas kita seorang guru yang mana menuntun anak ke jalan yang benar. Baik, boleh lanjut Bu? Oke. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama, dia bertahan hidup. Yang kedua, membutuhkan yang namanya rasa kasih sayang dan rasa mereka itu diterima di lingkungannya. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Inilah kebutuhan dasar pada diri manusia. Kita butuh kesenangan, kita butuh kebebasan, kita butuh penguasaan dan kasih sayang. Yang terpenting kita diterima di lingkungan kita berada. Oke, boleh dilanjut mungkin? Selanjutnya yang keempat adalah posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini peran kita sebagai guru ya. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Ada yang paham? Guru sebagai penghukum. Kira-kira kita selama ini sebagai guru yang mana? Sebagai guru penghukum, atau sebagai guru pembuat merasa bersalah, atau kita sebagai seorang guru yang sebagai teman, atau kita sebagai seorang guru sebagai pemantau aja, atau kita sebagai seorang guru posisinya sebagai manajer? Yang mana Bu Andi? Bu Andi sebagai teman. Oke. Bu Santi, posisi kontrol Bu Santi saat ini ada di mana? Sebagai pemantau. Oke. Bu Iman? Guru sebagai teman. Oke. Mika, dari kelima ini, Mika yang mana? Guru sebagai teman dan guru sebagai manajer. Bunia artinya gimana? Saya guru sebagai manajer. Manajer. Ya. Bu Novi dong. Bu Novi dong ada di mana? Saya sebagai guru yang sebagai manajer. Kenapa Bu Novi dong pilih sebagai manajer posisinya? Ya, karena saya merasa manajer itu kan yang narik ulur, kontrol dari emosi, dari kegiatan siswa. Jadi kita yang mengatur si anak ini membuat lebih baik gitu. Kalau saya sih seperti itu pemikiran saya gitu, posisi saya. Oke, terima kasih Bu Novi. Coba Bu Yeni. Bu Yeni guru yang mana Bu Yeni? Sama seperti dengan yang lainnya. Guru sebagai teman, juga guru sebagai manajer, sama seperti yang Bunda utarakan. Berarti budaya positifnya udah mulai tumbuh ya, semakin kuat. Oke, Bu Ratna sama apa?
Ya, sama sih ya, ada guru sedikit ada guru sebagai teman, tapi guru sebagai manajer. Di manajer pos pertama. Posisi utama. Bu Guru Agama. Ustaz Syukur ada di posisi yang mana? Saya ada di posisi guru itu sebagai teman. Guru sebagai? Teman. Nanti ya ujung-ujungnya guru sebagai manajer. Oh iya. Tidak? Boleh Bu Ida? Kita pendapatnya? Oke. Sebenarnya guru itu merangkap semua ya, cuma ada yang salah satu yang harus lebih ditonjolkan. Saya sebagai guru sebagai manajer. Bu Yamsi boleh ditanya? Coba Bu Yamsi. Bu Yamsi ini posisi kontrolnya di mana? Saya merasa di guru sebagai manajer. Oke, boleh jelaskan. Kenapa Bu Yamsi pilihnya sebagai manajer? Kenapa nggak sebagai pemantau aja? Karena tugas manajer di sini kan dia memanage semua kegiatan yang ada di kelas, kemudian mengatur, mengontrol, membimbing, sehingga dari 1, 2, 3, dan 4 itu ada di manajer ini. Jika ada nanti siswanya mungkin melanggar aturan atau kesepakatan yang sudah dibuat, jadi dia akan mengingatkan sekuensi apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Itu kan tugas manajer ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kenapa ini juga guru perlu untuk siswa agar dia tidak mengulangi kesalahan lagi. Jadi saat siswa melakukan kesalahan, dia akan merasa oh saya telah melakukan kesalahan gitu. Jadi untuk kedepannya tidak diulangi lagi dengan adanya sekuensi yang telah disepakati. Kemudian kalau guru sebagai teman, bagaimana dia bisa merangkul peserta didiknya sehingga merasa nyaman belajar dengan guru tersebut. Kemudian guru sebagai pemantau, dia memantau tingkah laku peserta didik, kemudian perkembangannya sejauh mana, apa yang telah mereka sepakati, sehingga perkembangan peserta didik dia ketahui dan akan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir sebagai guru manajer ya, dari tingkatan tadi semuanya dilakukan sebagai manajerial. Terima kasih. Boleh kita langsung sebanyak alhamdulillah udah terjawab semua sama Bu Is. Terima kasih Bu Is sudah diwakilkan. Sama-sama. Iya, benar, ini di luar ekspektasi saya yang saya pikir teman-teman belum mengetahui, ternyata ini luar biasa. Berarti CGP sebelumnya berhasil menyampaikan apa itu budaya dosen yang ada di sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, kita sebagai guru yang baru, posisi kita ada di guru sebagai manajer, guru sebagai penghukum perlu, tapi tidak di waktu-waktu tertentu aja. Boleh dilanjutkan Bu? Jadi posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, yang kelima tadi, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrolnya sebagai manajer sesuai tadi alasan Bu Is ya dan Bu Novinur. Kalau guru itu tadi apa Bu Is? Sebagai mengontrol, membimbing, pengatur, apalagi tadi ada yang masih ingat? Kenapa dikatakan guru itu sebagai manajer? Kenapa kita harus jadi guru sebagai manajer? Karena guru itu manajer yang keras ya, mengatur, mengontrol, membimbing, mengarahkan, menyusun skenario atau RPP kan ya, belum aja kita susun. Oke baik, boleh lanjutkan. Posisi kontrol restitusi di sini sebagai manajer ya, saya menempatkan sebagai manajer. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab,
dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi maksud di sini ketika siswa kita melakukan sebuah kesalahan atau telah melanggar keyakinan yang telah kita buat bersama di kelas, guru itu posisinya sebagai manajer ya. Jadi dia itu dapat berbuat sesuatu bersama muridnya. Jadi sama-sama nih mempersilahkan murid itu bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi pastikan yang namanya ketika anak itu punya kesalahan, kita harus apa ya, bahasa agama saya itu tabayun ya, benar Bu Suci? Iya, kita mencari tahu dulu. Kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung ngomelin anak tersebut. Ya, apalagi ngomelinnya di depan banyak orang. Sudah gitu kita belum tahu cerita aslinya bagaimana. Ya, jadi yang baik itu kita bawa anak tersebut ke satu ruangan yang dimana isinya cuma kita, guru dan murid tersebut aja. Berarti boleh nggak misalnya kita melakukan restitusi itu nggak di ruangan tertutup, tapi di ruangan terbuka? Bisa nggak? Bisa. Penting ada orang yang betul. Bisa. Jadi posisi kontrol restitusi ini nggak harus dalam ruangan berdua, tapi ketika ada satu kejadian yang memaksa kita untuk melakukan restitusi itu di tempat itu juga. Contohnya adalah ketika anak itu berantem. Kita di guru ya, di ruang kantor mereka istirahat, biasanya mereka berantem. Kita dipanggil mereka lagi jodoh-jodohan. Itu kan perbuatan yang tidak baik, ditonton oleh banyak orang, di mana ada adik kelas mungkinnya di sana. Saat itu juga kita boleh menyelesaikannya di tempat itu. Kalau saran saya, misalnya kesalahan itu berupa fisik, lebih baik diselesaikan saat itu juga. Jangan sampai masalah belum selesai dibawa pulang ke rumah. Biasanya kalau dibawa pulang ke rumah itu ceritanya beda lagi, ada bumbu-bumbunya lagi. Ya, kenapa dilakukan di luar? Bisa dilakukan dua. Jadi biar bisa ngingetin ke mereka yang melihat tadi ini tuh perbuatan yang tidak baik. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi restitusi ini bisa dilakukan di ruangan terbuka. Boleh mungkin lanjut? Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Saya yakin, seyakin-yakinnya kita itu sebenarnya sudah menjalankan yang namanya segitiga restitusi. Restitusi itu kita jalankan pada saat kita menangani anak yang bermasalah, cuma kitanya yang enggak sadar. Kita udah laksanain, cuma oh ini. Sama ketika saya waktu pelajari ini, oh saya udah melaksanakan, cuma saya nggak tahu itu namanya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Boleh Bu, mungkin dilanjut? Segitiga restitusi. Oke, di sini dalam tahapannya ada 3. Yang pertama kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Menstabilkan identitasnya itu maksudnya kita tanya dulu. Pastikan saat anak itu ketika melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Ya. Misalnya contoh kasusnya Bu Fitri gebrak meja di dalam kelas. Kenapa Bu Fitri kok kamu gebrak meja? Itu Bu, saya kesel. Setiap hari itu saya dicontekin. Namun menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Jadi di validasi tindakan yang salah ini kita sangkut pautkan lagi dengan keyakinan kelas yang boleh kita buat. Menurut kamu misalnya, dengan kamu gebrak meja, itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang boleh kita sepakat? Jadi menumbuhkan kesadaran diri anak sendiri. Tapi kita juga bisa katakan, jangan sampai kita membuat murid itu merasa bersalah. Misalnya gini, kayak kita bisa ngertiin posisi dia. Oh, ibu paham kenapa kamu sampai gebrak meja.
Kalau ibu di posisi kamu pun, ibu akan melakukan hal yang sama. Sebenarnya kamu bisa loh lebih melakukan dari gebrakan meja. Kamu bisa mukul, tapi kamu kan enggak. Itu kan jadi membuat hati anak itu gak lagi ngerasa dia tuh salah banget gitu. Kita stabilkan dulu, jadi jelasnya. Kita validasikan dulu tindakan yang salahnya, dia telah duduk meja sesuai nggak dengan keyakinan kelas. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kata si anak, kamu nggak sesuai. Terus apa tindakan kamu ke depannya? Oh, saya agar saya tidak melanggar keyakinan kelas, mungkin saya harus lebih sabar. Lebih sabar menghadapi teman yang seperti itu. Atau bisa aja Bu, saya harusnya laporin ke bu guru kalau dia udah mencontek, bukan keberang meja lagi. Itu maksudnya ya. Boleh lanjut begitu? Oke, terus stabilkan identitas. Yang tadi udah jelaskan ya, berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika kita berbuat salah, itu adalah bagian dari suatu proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Kita belajar dari kesalahan, intinya seperti itu. Boleh belajar Ubin? Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi di sini Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Gitu. Jadi kita bukan lagi cari tahu siapa yang salah atau yang benar, tapi melainkan menyelesaikan masalah. Boleh belajar Bundit? Validasi tindakan yang salah di sini adalah berdasarkan prinsip bahwa perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran yang tadinya stimulus respon ya menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak-anaknya. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah, kita bisa tahu nih apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Boleh bantu murid? Dengan cara apa? Misalnya, kamu pasti punya alasan ya mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau sikap yang baru. Terus yang terakhir, kita tanya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur meja maksudnya. Apa tadi jawabannya? Bisa, saya harus lebih sabar atau enggak saya harus melaporkan itu kepada guru. Boleh belajar? Yang terakhir adalah kita menyatakan keyakinan. Menyatakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan. Pertanyaan ini pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik yang dari dalam sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kamu bersedia memperbaiki ini semua? Bersedia bukan? Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Misalnya tidak menghargai. Terus apa yang kamu lakukan? Tadi itu ya. Itu namanya menanyakan keyakinan. Boleh lanjut berpikir? Oke, terakhir, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positifnya di sekolah. Jadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang tadi, yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusianya
Yang ketiga, keyakinan kelasnya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Tadi posisi kita sebagai apa di sana, dan penyelesaian masalahnya secara segitiga restitusi. Gimana Bapak Ibu dengan adanya desiminasi ini? Di benaknya, saya berarti selama ini sebenarnya mungkin ya yang paling yang saya rasakan saat itu, saya sebenarnya udah melaksanain, cuma saya nggak tahu ini namanya tindakan restitusi. Mungkin kalau saya belum sampai ke menanyakan keyakinan Bu, selama ini cuma nyampe ke validasi tindakan yang salah aja. Mungkin setelah adanya desiminasi ini kita bisa meningkatkan, tambah satu langkah lagi namanya meyakinkan keyakinan kelas, di mana anak-anak itu keyakinan kelas itu harus kita sering-sering ucap, sering-sering sebut di dalam kelas, karena anak itu kebanyakan sering lupanya. Misalnya ketika anak itu berisik, ayo coba keyakinan kelas apa, kita ada keyakinan kelas apa, gitu. Kamu telah melanggar keyakinan yang mana, gitu ya Bapak Ibu. Baik, sebelum saya akhiri, di sini ada video penerapan segitiga restitusi yang telah saya jalankan di kelas saya dengan 2 kasus. Yang pertama, di drive saya buku berada. Kasus yang pertama itu yang tadi si anak itu mencontek atau dicontek. Yang kedua, kasus siswa itu terlambat, sering terlambat datang ke sekolah. Drive saya ini kalau satu tempat kasih data. Ini ya. Tugas. Yang video. Ini nih. Ini demonstrasi. Bukan ya? Dari itu misalnya betul ya, kamu yang menentukan.
Oke, kamu bersedia untuk berkenalkan ini? Ya, oke. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Oke, pasalnya tidak kamu jadi ketika nanti ya. Oke, tetap semangat ya. Ya, sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia dari kelas 9. Saya sama sekali dari sini dengan guru untuk dapat mengandalkan diri dari kamera karena tidak dapat masuk kelas. Saya cukup belajar dan belajar dan dapat membantu teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia dari kelas 9. Saya sama sekali dari sini dengan guru untuk dapat mengandalkan diri dari kamera. Ya, kamu sering terlambat ya? Akhir-akhir ini. Oke. Memberikan kamu beberapa kali kamu. Oke. Terus sering terlambat itu suatu kesalahan umum. Jadi tulisan dulu ya. Sebuah kesalahan itu yang manusiawi terjadinya karena setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kamu bisa belajar dari kesalahan dan berusaha kamu setuju. Oke. Kalau kamu setuju, mari kita cari solusinya bersama-sama ya. Oke. Tidak sering datang terlambat ke sekolah, nanti punya alasan. Ya. Kenapa kamu sering terlambat ke sekolah? Kamu tahu nggak keyakinan yang sudah apa? Mau tahu? Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak? Tidak. Terus menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Oke. Menurut kamu disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting. Oke. Kenapa penting? Oke. Jadi itu menurut kamu ya. Ada waktu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Ya. Seperti kita bisa menghargai orang-orang di sekitar dan tanpa waktu juga pekerjaan menjadi tidak menuntut dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Oke. Mana? Oke. Baik juga. Jika yang sangat baik yang sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut juga apa yang akan kita lakukan agar kita itu enggak terlambat tidak bersekolah. Oke, baik ya. Juga menemukan solusinya dan itu akan bekerja sama ya nanti sama orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi dalam sekolah. Sekarang silakan kembali ke Nama saya Rijal dari kelas 9B. Terima kasih Bu Guru, saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas menemukan atas kesalahan setelah saya lakukan. Saya tidak akan pada nanti supaya tidak meninggal sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau bergerak ya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan saat ini ada manfaatnya. Kita dalam menangani masalah di kelas kita untuk menggunakan yang namanya segitiga restitusi ini dan kita coba menghilangkan sedikit yang namanya guru memberi hukuman ataupun guru membuat rasa bersalah. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, tolong untuk menghindari hukuman anak yang menggunakan uang. Itu
pembelajaran buat saya pernah melakukan itu ketika anak tersebut tidak pikir. Yang saya rasakan, saya merasa bersalah karena kok anak tersebut terus-terusan gak pikir. Setelah saya cari tahu, oh jadi dia memandangnya segala sesuatu itu bisa pakai uang. Itu kesalahan yang pernah saya lakukan. Saya tersadar waktu itu dengan adanya diskriminasi yang disampaikan oleh Bu Hedi ketika saya saat itu, dan semester 2 saya coba berubahnya. Alhamdulillah dengan arahan Bu Hedi sebelumnya coba khususnya kasih hukuman yang bermanfaat dengan misalnya diskusi atau cerita atau apapun yang ada manfaatnya, feedbacknya ke anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah membersamai saya sampai saat ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Bu Siska, terima kasih atas ilmunya untuk kita semua, Bapak Ibu guru. Semoga kita dapat melaksanakan nanti dalam menangani peserta didik kita di kelas yang kita bisa lebih baik lagi, sehingga menjadi Bapak tadi yang terakhir guru sebagai manajer. Ya, amin ya rabbal alamin. Selesai sudah materi yang disampaikan oleh Bu Siska, maka acara pun yang kita lalui selesai. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu habis bertengkar ya dengan Zulfika? Iya Bu, habis kesal. Kenapa kesal? Dia cemburu mengikuti pekerjaan saya, bukan hanya saya juga, kadang juga dia mencontek. Oh gitu, oke. Jadi wajar lah ya kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu pun, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Zulfika? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki dia, maka saja saya beli-beli mejanya Bu. Oke, kamu begitu, kamu berbuat seperti itu, pasti ada alasannya. Dia lagi masih saya belum kerja, sedangkan saya mengerjakan soal, tapi dia cuma mencontek. Oke, jadi wajar kalau kamu di sini merasa marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh dia. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul ya. Kamu di sini hanya mendobrak meja. Sekarang gini, coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai dobrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Tidak. Oke. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang udah kamu langgar? saya menghormati antar teman Bu. Oke, betul. Terus menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak buat kamu? Penting Bu. Penting. Oke, baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Oke, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Bersedia? Oke. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya kalau ada temannya mengatakan akan melakukan kepada guru. Oke, tepat sekali nih ya, tindakan kamu udah betul. Jadi ketika nanti kamu disampaikan lagi oleh Zulfika, kamu segera lakukan video aja ya. Oke, tetap semangat ya. Nia, sekarang silakan kamu kembali ke kelas kamu. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia dari kelas 6B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas.
Saya terus belajar, banyak belajar, bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia dari kelas 6B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Jidan, kamu sering terlambat ya? Ya. Akhir-akhir ini? Oke. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali. Oke, terus sering terlambat itu suatu kesalahan umum bukan? Ya. Ya. Baik. Jadi Ibu luruskan dulu ya. Berbuat kesalahan itu manusiawi sejatinya karena setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kamu bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu setuju nggak? Setuju, Bu. Oke. Kalau kamu setuju, mari kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya, Bu. Oke. Jidan sering datang terlambat ke sekolah, pasti punya alasannya. Ya. Kenapa kamu sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering begadang sambil main HP, jadi kurang tidur. Oke. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu. Tahu. Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak? Tidak. Terus menurut kamu keyakinan kelas apa yang udah kamu langgar? Disiplin, Bu. Disiplin. Oke. Menurut kamu disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting. Penting. Oke. Kenapa penting? Karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Oke, baik. Jadi betul menurut kamu ya, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita seperti kita bisa menghargai orang-orang di sekitar, datang tepat waktu juga, pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Oke, gimana menurut kamu? Ya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Oke, baik Jidan. Sikap yang sangat baik yang udah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Jidan, apa yang akan Jidan lakukan agar Jidan tuh nggak terlambat lagi datang ke sekolahnya? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Oke, baik Jidan. Sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama ya nanti sama orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolahnya. Sekarang silakan kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan dari kelas 6B. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.